Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami masih di channel Para Pejuang NIP. Di video sederhana kali ini kami akan membahas lengkap ya seputaran tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Nah, selain itu juga di video sederhana ini kami membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada saat zaman dinasti Abbasiyah. Akan tetapi jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu channel ini supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama. Abu Abbas Asy-Syaffah sebagai khalifah pertama yang dinobatkan pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1302 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Oktober 749 Masehi di Kufah. Bani Abbasiyah merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu A. Abbas bin Abdul Muthalib, B. Abbas bin Asy-Syaffah, C. Abbas bin Abdul Manaf, D. Abbas bin Abdul Aziz, dan E. Abbas bin Ali al-Absi. Nah, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya. Abbas bin Abdul Muthalib. Kita bercerita sedikit di sini ya. Kita mulai dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu berkuasa ya, khalifah itu dikenal sangat adil dan demokratis ya. Karenanya ia memberikan toleransi pada kelompok-kelompok di luar lingkaran Bani Umayyah ya, termasuk keturunan Bani Hashim dan Bani Abbas ya. Nah, di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Habsyi ini mereka bergerak dalam dua fase ya, yaitu fase sangat rahasia dan fase terang-terangan dan pertempuran ya. Nah, gerakan ini menyebar hingga ke seluruh pelosok negara dan mendapat pengikut yang sangat banyak sekali ya pada saat itu. Terutama dari golongan-golongan yang merasa ditindas, termasuk kelompok Syiah yang bergabung dengan dalih Bani Abbas ya akan mengembalikan urusan kekhalifahan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, bahkan ikut bergabung juga dari golongan-golongan yang pada mulanya itu mendukung Daulah Umayyah ya. Nah, setelah Imam Muhammad meninggal, kepemimpinan gerakan ini berpindah pada anaknya yang bernama Ibrahim ya. Nah, di bawah kepemimpinannya itu dimulailah fase baru dari yang bersifat rahasia menjadi fase perjuangan secara terang-terangan ya. Bahkan telah berani menggunakan kekuatan tempur dan militer ya, terutama sejak bergabungnya seorang pemuda Khurasan yang cerdas dan pemberani yang bernama Abu Muslim al-Khurasani ya. Namun kepemimpinan Ibrahim itu tak berlangsung lama ya, karena Marwan II ya, Khalifah Umayyah terakhir, berhasil memenjarakannya lalu membunuhnya. Sekarang kepemimpinan itu dipegang oleh saudaranya, yaitu Abu Abbas Abdullah yang terkenal dengan sebutan Abu Abbas Asy-Syaffah. Nah, cerita Bani Abbasiyah kita mulai dari sekarang ya di sini ya. Singkat cerita itu 5 abad lamanya keluarga Abbasiyah menduduki singgasana Khalifah Islam pada 3 Rabiul Awal tahun 1302 Hijriah atau bertepatan dengan 749 Masehi. Tepatnya pada 750 sampai 754 Masehi itu Abu Abbas Asy-Syaffah sebagai khalifah pertama ya yang dinobatkan pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1302 Hijriah ya, Kufah. Nah, Bani Abbasiyah itu merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad yang paling muda ya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Karenanya mereka juga termasuk ke dalam keluarga atau keturunan Bani Hashim ya. Nah, singkatnya itu setelah mendengar kabar bahwa Abu Abbas itu menggalang kekuatan ya, nah, maka Marwan II segera menghimpun pasukannya ya untuk menggempur mereka di kota Kufah itu. Namun ternyata Marwan pada saat itu kalah dalam pertempuran ya dan terbunuh di Mesir. Dengan terbunuhnya Marwan II itu maka berdirilah secara resmi Daulah Abbasiyah ya pada saat itu. Nah, terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 1302 Hijriah. Pada saat itu mereka melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap keluarga Bani Umayyah ya hingga ke akar-akarnya. Tidak ada yang lolos kecuali satu orang, yaitu Abdurrahman yang berhasil lolos ke bumi Andalusia ya. Nah, kemudian kuburan pada para khalifahnya itu dibongkar ya.
dan hanya satu menyisakan makam Umar bin Abdul Aziz, yang mengingat khalifah tersebut adalah yang paling soleh dan karena keadilannya ya khalifah yang satu ini ya. Tak terhitung lagi berapa banyak nyawa yang melayang pada saat itu akibat pembersihan-pembersihan itu. Nah, karena dahsyatnya peristiwa ini sampai-sampai Abu Abbas menyebut dirinya itu sebagai asyafah ya, atau sang pengalir darah, disebut juga sang penumpah darah ya. Jadi seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 2. Dengan terbunuhnya Marwan II, maka berdirilah secara resmi Daulah Abbasiyah. Itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 1302 Hijriah. Pada saat itu mereka melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap keluarga Bani Umayyah hingga ke akar-akarnya. Tidak ada yang selamat kecuali A. Umar bin Abdul Aziz, B. Abdurrahman, C. Abu Abbas, D. Zubair al-Manaf, dan E. Marwan bin Abdul Aziz. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Abdurrahman ya, yang tadi diceritakan di soal nomor 1. Nah, dengan terbunuhnya Marwan II, maka berdirilah secara resmi Daulah Abbasiyah itu ya. Nah, pada saat itu mereka melakukan pembunuhan secara besar-besaran terhadap keluarga Bani Umayyah ya hingga ke akar-akarnya. Nah, kecuali ada satu yang lolos, yaitu Abdurrahman ya, yang berhasil ke bumi Andalusia, yang kemudian untuk selanjutnya bisa mendirikan dinasti Umayyah di bumi Andalusia. Nanti kita lanjut ya untuk cerita itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Dasar-dasar pemerintah Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur. Dan puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, kecuali A. Harun ar-Rasyid, B. Al-Ma'mun, C. Al-Mu'tasim, D. Al-Wasik, dan E. Abbas Ash-Shafah. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang E ya, Abbas Ash-Shafah. Singkatnya itu, penyebab keberhasilan kaum yang mengharapkan berdirinya Khalifah Bani Abbas pada saat itu karena mereka berhasil menyadarkan para kaum muslimin ya pada umumnya bahwasanya Bani Abbas adalah keluarga yang paling dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka itu akan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ya secara syariat Islam. Dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah itu diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas sebagai khalifah pertama dan Abu Ja'far ya al-Mansur ya yang menggantikan Abu Abbas. Nah, puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya ya, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi, Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wasik, dan Khalifah Al-Mutawakil ya. Itu adalah ketujuh khalifah di mana fase-fase tersebut adalah fase keemasan dinasti Abbasiyah ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Khalifah Abu Abbas Ash-Shafah yang dipandang sebagai pendiri yang hakiki Daulah Abbasiyah karena dialah yang membuat dan membentangkan nizam siasat daulah itu. Ia mengangkat saudaranya sebagai penerusnya, yakni A. Harun ar-Rasyid, B. Al-Ma'mun, C. Abu Ja'far al-Mansur, D. Al-Mu'tasim, dan E. Al-Wasik. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, Abu Ja'far al-Mansur. Nah, di mana Abu Abbas Ash-Shafah itu digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur ya pada sekitar tahun 754 Masehi. Beliau diangkat oleh saudaranya itu, yaitu Khalifah Abu Abbas Ash-Shafah yang dipandang sebagai pendiri yang hakiki Daulah Abbasiyah. Karena dialah yang membuat dan membentangkan nizam siasat daulah itu. Nah, langkah-langkah penting yang diambil Al-Mansur tersebut dan efek besar yang ditimbulkannya terhadap perkembangan dinasti Abbasiyah pada masa-masa berikutnya itu menjadikan para sejarawan kemudian menganggapnya sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang sebenarnya ya, atau disebut juga dengan Al-Mu'assis Al-Hakiki li Al-Daulah Al-Abbasiyah ya. Nah, itu sebutan untuk Abu Ja'far al-Mansur ya.
Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Selain figur politiknya yang begitu kuat dan dominan, Al-Mansur juga dikenal memiliki perhatian cukup besar terhadap ilmu: A. Pengetahuan, B. Pertanian, C. Tafsir, D. Perdagangan, dan E. Hadis. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, ilmu pengetahuan. Nah, Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat zaman dinasti Abbasiyah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ilmu-ilmu nakli atau ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan dengan pesat. Tafsir pada zaman ini terdiri dari A. Tafsir bil Ma'sur, B. Tafsir bil al-Muslim, C. Tafsir al-Tabari, D. Tafsir al-Jalalani, dan E. Tafsir al-Majnuni. Nah, jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang A ya, tafsir bil Ma'sur. Nah, ilmu-ilmu nakli, ilmu-ilmu tafsir ya pada masa perkembangan Daulah Abbasiyah itu sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali ya. Nah, tafsir pada zaman ini terdiri dari tafsir bil Ma'sur dan tafsir bil Ra'i ya. Nah, di mana tafsir bil Ma'sur itu adalah Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, dan tafsir bil Ra'i itu adalah penafsiran Al-Qur'an ya dengan menggunakan akal pikiran. Nah, di antara para ahli tafsir bil Ma'sur itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari ya, ada juga Ibnu Athiyah Al-Andalusi ya, terus ada juga As-Sudai yang mendasarkan tafsirannya kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ya. Ada juga Muqatil bin Sulaiman ya yang tafsirannya itu terpengaruh oleh kitab Taurat. Terus ada juga Muhammad bin Ishaq ya, dalam tafsirannya banyak mengutip cerita-cerita Israiliyat ya. Nah, selain itu juga ada juga para ahli tafsir bil Ra'i ya, diantaranya itu adalah Abu Bakar Asam ya, terus Abu Muslim Muhammad bin Bahal Isfahani, terus ada juga Ibnu Jaru al-Asadi dan Abu Yunus Abdus Salam ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ilmu hadis merupakan sumber ilmu hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah muncullah ahli-ahli hadis yang ternama. Antara lain yaitu Abdullah Muhammad bin Abi Hasan di Baghdad. Dengan karyanya A. Sunan Ibnu Majah, B. Sahih Muslim, C. Sahih Bukhari, D. Abu Daud, dan E. Al-Nasai. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Sahih Muslim. Ilmu hadis itu merupakan sumber hukum Islam kedua ya setelah Al-Quran. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah juga turut berkembang ya ilmu-ilmu hadis seperti ini. Dan muncul ahli-ahli hadis yang sangat ternama itu antara lain adalah Imam Bukhari ya, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abil Hasan di Baghdad ya, dengan karyanya antara lain Sahih Bukhari, Al-Jami'ul Sahih ya, atau Al-Jami'ul Sahih. Nah, ada juga Imam Muslim ya, yaitu Imam Abu Muslim bil Al-Hajjaj Al-Qursahari Al-Naishaburi ya. Karyanya yang terkenal adalah Sahih Muslim atau Al-Jami'us Sahih ya. Terus ada juga Ibnu Majah ya dengan karyanya Sunan Ibnu Majah. Terus Abu Dawud ya dengan karyanya Sunan Abu Dawud, dan Al-Nasai ya yang karyanya itu adalah Sunan Al-Nasai. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ilmu bahasa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah berkembang dengan pesat. Karena bahasa Arab yang semakin berkembang memerlukan ilmu bahasa yang menyeluruh. Kota Basroh dan Kufah merupakan pusat pertumbuhan dan kegiatan ilmu bahasa atau ilmu lughoh. Di antara para ilmu bahasa tersebut adalah A. Abu Zakaria Al-Fara, B. Abu Abdullah Muhammad, C. Abu Yunus Abdus Salam, D. Ibnu Zaru al-Ashadi, dan E. Abu Bakar Asam. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya, Abu Zakaria Al-Fara. Nah,
Ilmu bahasa itu terdiri dari ilmu nahu, ilmu sorof, bayan, ya, badi, arud, dan lain sebagainya ya. Ilmu bahasa juga pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah berkembang dengan pesat sekali karena bahasa Arab pada saat itu yang semakin berkembang memerlukan ilmu bahasa yang menyeluruh ya. Nah, di kota Basroh dan Kufah itu merupakan pusat pertumbuhan dan kegiatan ilmu bahasa ya atau ilmu lughah. Di antaranya ada para ahli ilmu bahasa yaitu Sibawayh ya yang wafat tahun 183 Hijriah dengan karyanya terdiri dari 2 jilid setebal 1000 halaman. Terus ada Al-Kisah ya yang wafat tahun 198 Hijriah dan juga ada Abu Zakaria Al-Fara yang wafat tahun 208 Hijriah ya dengan kitab nahunya itu yang terdiri dari 6000 halaman ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Harun ar-Rasyid, institusi ini bernama A. Al-Hikmah, B. Khizanah Al-Hikmah, C. Bait Al-Hikmah, D. Pusat Ilmu Pengetahuan, dan E. Perpustakaan Negara. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang B ya. Khizanah Al-Hikmah. Nah, Baitul Hikmah itu merupakan perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan ya. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid itu institusi ini bernama Khizanah Al-Hikmah ya, yaitu khazanah kebijaksanaan yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Nah, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, lembaga ini dikembangkan sejak tahun 815 Masehi dan diubah namanya menjadi Bait Al-Hikmah ya, yang dipergunakan secara lebih maju ya, yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno ya yang didapat dari Persia, Bizantium, dan bahkan dari Ethiopia dan India juga disimpan di situ ya. Nah, untuk direktur perpustakaannya itu sendiri adalah seorang nasionalis Persia dan ahli Pahlawi ya. Beliau itu adalah Sahal Ibnu Harun ya. Nah, di bawah kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun, lembaga ini juga sebagai perpustakaan juga sebagai pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Dalam bidang hukum Islam, karya pertama yang diketahui adalah Majmu' al-Fiqh. Karyanya Zaid bin Ali yang berisi tentang fikih Syiah Zaidiyah. Sedangkan hakim agung yang pertama adalah A. Abu Hanifah, B. Ibnu Majah, C. Ibnu Rusyid, D. Yakub, dan E. Ibnu Ishaq. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, Abu Hanifah. Nah, dalam bidang hukum Islam, karya pertama yang diketahui itu adalah Majmu' al-Fiqh ya, yang sebuah karya dari Zaid bin Ali yang berisi tentang fikih Syiah Zaidiyah. Nah, sedangkan untuk hakim agungnya itu yang pertama adalah Abu Hanifah ya. Meski dianggap sebagai pendiri mazhab Hanafi, karya-karyanya itu sendiri tidak ada yang terselamatkan ya, kecuali 2 bukunya yang berjudul Fikih Al-Akbar, terutama berisi tentang artikel keyakinan ya, dan Wasiyah Abi Hanifah berisi pemikiran-pemikirannya yang terselamatkan karena ditulis oleh para muridnya sendiri. Selain itu di sini saya cantumkan juga ilmu pengetahuan tentang kalam ya pada saat Daulah Abbasiyah dan ajaran-ajaran ilmu tasawuf ya pada saat dinasti Abbasiyah. Ilmu kalam lahir karena 2 sebab, karena musuh Islam melumpuhkan Islam dengan mempergunakan filsafat pula. Hampir semua masalah ya, termasuk masalah agama, telah berkisar pada pola as kepada pola akal dan ilmu ya. Nah, diantaranya itu ada juga pelopor dan ahli ilmu kalam pada saat itu adalah Wasil bin Atta ya, terus Abu Huzail, Al-Alaf, Adam ya, terus ada juga Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Ghazali ya. Nah, sedangkan untuk ilmu tasawuf itu adalah ilmu syariat ya, inti ajarannya ialah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan atau menjauhkan diri dari kesenangan dan perhiasan dunia ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bagikan jika bermanfaat. Terima kasih.